Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, ini hari kotong ada di tanggal yang terakhir di tahun 2025. Semua orang sementara duduk dan merenungkan perjalanan 1 tahun 365 hari, 12 bulan, dan ada begitu banyak minggu, jam, menit, detik yang dilewati. Masing-masing orang tua datang dengan harapan pergumulan iman bagi anak-anak sepanjang 1 tahun. Tetapi juga ada begitu banyak doa masa depan dan hari esok untuk setiap anak, setiap keluarga. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih bawa kotong berjumpa di detik-detik terakhir penghujung tahun 2025. Tetapi tentunya Bapak Mama, Saudara, bahwa kita ada di dalam satu akta iman, yaitu kita ada dalam penggembalaan persiapan diri, mempersiapkan 5-6 orang anak Tuhan yang akan dimateraikan pada hari esok dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Hari ini didampingi oleh calon Bapak Mama Sarani, dan ini merupakan panggilan tanggung jawab iman yang sangat luar biasa. Bapak Mama Saudara, terkadang orang berpikir jadi Bapak Mama Sarani ini hal yang sepele. Tentunya gampang-gampang saja. Bahkan kebanyakan orang sudah akan berpikir soal tanggung jawab yang ada di belakang atau yang ke depan nanti. Orang berpikir yang penting kotong diberi tanggung jawab gendong anak di gereja selesai. Yang penting orang lihat yang wih jadi Bapak Anio, Mama Anio, selesai. Karena itu ada juga yang tidak jarang Bapak Mama, ada di gereja-gereja tertentu yang nanti dia pun tante, dia pun om belum nikah juga bilang jadi Bapak Anio, beta dia pun tante kok di paling dekat dengan beta. Iya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Beta di om, kalau beson gendong 1 hari ini nanti dia menangis. Jadi dia mama dan dia bapak bilang beta yang harus jadi bapaan. Tetapi tentunya bahwa kalau berpikir soal tanggung jawab jasmani, tanggung jawab iman, omong soal orang tua Sarani ini Bapak Mama, kita bercermin dari 2 orang yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh Injil Lukas, yaitu Simeon dan Hana. Firman Tuhan ini jelas Bapak Mama. Ketika Yesus berumur 8 hari menurut hukum Taurat Musa, setiap bayi laki-laki dari keluarga orang Israel harus dibawa ke dalam bait suci untuk kemudian diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan ini Bapak Mama Saudara dalam bentuk anak ini harus disunat. Hukum Taurat Musa, minta maaf artinya baru harus dipotong kulit katannya sebagai suatu tanda perjanjian dengan Allah. Ini hukum Taurat Musa seomong demikian. Karena itu Maria dan Yusuf ini orang tua yang taat dengan kehidupan agama. Sehingga Bapak Saudara orang beriman, ketika anak ini berusia 8 hari, mereka membawa anak ini ke dalam rumah Tuhan supaya diserahkan kepada Tuhan menurut hukum Taurat Musa. Kalau kita melihat dari sisi persembahan Bapak Mama Saudara orang beriman, mereka harus membawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dilihat dari sisi ini nih Bapak Mama Saudara orang beriman, hukum Taurat Musa ini kasih ini tanggungan persembahan ini bukan dilihat dari sisi apa yang ada yang kelihatan, tetapi dilihat dari sisi keberadaan Yusuf dan Maria. Ketika itu Bapak Saudara orang beriman, mereka merupakan calon keluarga baru berpikir untuk bentuk ini rumah tangga keluarga. Kata firman Tuhan dong baru bertunangan. Kalau kita membaca kisah kelahiran Yesus, Maria merupakan tunangan dari Yusuf. Dong baru berupaya untuk membentuk rumah tangga, salah satu tahapan orang Yahudi. Tetapi tentunya bahwa mereka diperhadapkan dengan tanggung jawab iman sebagai orang tua bagi Yesus. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, belum ada persiapan, belum ada babi yang bataring, amin. Kebun ju ubi dong belum baisi, di lumbung ju jagung pasti son ada. Ini kotong omong kotong pun kehidupan sebagai orang timur belum ada. Karena itu mereka diberi tanggungan hanya sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Sudah lebih besar dari itu, supaya itu tidak menjadi beban ketika mereka akan membawa anak ini ke dalam bait suci untuk diserahkan kepada Tuhan. Terkadang Bapak Saudara orang beriman,
Orang berpikir soal baptis ini, orang berpikir soal ada apanya. Ada apa dulu baru kotong bisa baptis. Amin kok. Nah. So harus ada persiapan yang matang. Persiapan secara finansial atau persiapan secara ekonomi. Harus ada makan minum, harus ada pesta syukuran besar-besaran dan seterusnya. Ini terkadang jadi beban untuk keluarga baru yang baru saja membentuk. Ini keluarga atau rumah tangga. Weh, baptis, sepatu, baju, belum kolekte, nacar, beli surat gerejawi. Beban terlalu banyak. Sehingga kadang-kadang ini ada sisi-sisi tertentu di mana kemudian orang berpikir menahan diri dulu. Nanti kalau sudah ada persiapan-persiapan baru kotong bawa anak kopi baptis. Amin kok. Karena itu kalau belum ada apa-apa orang sana akan ambil resiko. Ini nanti yang lain bawa kue pergi gereja te kotong sonde bawa. Bawa ayam kau bikin kue lurus di kotong sonde bawa. Dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, hukum Taurat Musa memberi keringanan tentang persembahan nanti ketika orang membawa anak dalam bait suci untuk dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan. Ini tidak menjadi beban. Karena itu Maria dan Yusuf tahu benar bahwa mereka sudah harus membawa apa yang ditentukan. Itu hal yang pertama. Baptis tidak menjadi beban. Hal yang kedua, disunat ini merupakan simbol sebagai kita mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Ini merupakan simbol. Karena itu dalam hukum Taurat Musa ini diwajibkan bagi setiap anak laki-laki, ini diwajibkan. Tetapi kemudian Bapak Saudara orang beriman, kemudian datang lagi setelah Yesus, maka dikenal dengan dibaptis, dimateraikan, menjadi milik kepunyaan Allah. Menjadi milik kepunyaan Allah dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, dimateraikan untuk mereka juga mengalami pengampunan dosa. Tetapi lebih daripada itu Bapak Saudara orang beriman, dimateraikan untuk mereka juga ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus dan dibangkitkan ke dalam kebangkitannya. Jadi omong soal sunat dan juga baptis ini dua hal yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Jangan sampai kau berpikir, wih mesti sunat le baptis le. Dua hal yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Saudara orang beriman, berbicara tentang kehadiran Hana dan juga Simeon. Mereka berdua adalah bapa mama serani bagi Yesus. Tetapi tentunya boleh dilihat dari sudut tanggung jawab, dari sisi tanggung jawab secara jasmani dan juga dari sisi tanggung jawab secara iman. Kata firman Tuhan ini Bapak Saudara orang beriman, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel dan roh Tuhan ada di atasnya. Berbicara tentang Hana Bapak Saudara orang beriman, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suami. Dua orang ini Bapak Saudara, mereka memiliki kehidupan iman yang sangat benar dalam pandangan mata Tuhan. Dari sisi tanggung jawab iman, mereka memberi keteladanan iman yang benar. Karena itu dalam hal memilih Bapak Mama serani, atau sonde sambarang pilih-pilih orang, pungut-pungut sah. Oh dia bisa dan dia sonde bisa. Dalam hal ini yang dibicarakan disampaikan adalah soal keteladanan iman kepada Tuhan. Tentunya Bapak Saudara orang beriman bahwa Simeon dan Hana orang yang memiliki keteladanan iman, hidup saleh, kudus, benar di hadapan Tuhan. Hana ini seorang nabi perempuan. Karena itu Bapak Saudara dia memiliki keteladanan iman dalam hal bersekutu dengan Tuhan, dalam hal kehidupan iman dengan Tuhan. Jangan sampai kau rawan Bapak Mama Serani ini setahun kenal gereja sekali. Ini soal. Jangan sampai kau rawan Bapak Mama Serani tapi pemalas datang gereja. Terus anak Serani mau ikut apa lain? Son ikut apa-apa dari kotong. Pilih Bapak Mama Serani ini jangan karena dia bilang, weh itu kepala dinas. Jadi dia yang harus jadi bapak. Iya, orang di kota ini bersaing Bapak Mama. Kalau pilih Bapak Ani, Mama Ani ini, orang akan cari keluarga dekat yang takut Tuhan.
Orang cari nih yang ada pangkat, ada titel, ada nama dan seterusnya. Karena dia bilang itu yang cocok jadi bapak ani. Apalagi kalau soal orang nikah itu bapak mandor bersaing. Kalau lu saksi nikah kepala dinas nabe punjung. Demikian iya. Kalau yang itu camat, nah yang ini juga camat. Bapak mama beta bulan Oktober kemarin beta pun anak perempuan yang paling besar menikah itu. Jadi karena anak nona pun bapak saksi camat, maka yang laki-laki justru kalah. Dia juga ambil camat. Bahasa ini soal ini saksi iman ini, bukan soal itu. Iya. Dia pun latar belakang jasmani bagus, tetapi kalau imannya terhambat, minta ampun dia menghambat kita pun iman. Allah menunjuk Bapak Mama Simeon dan Hana untuk menjadi Bapak Mama Serani. Orang yang bertanggung jawab dalam hal iman, tetapi juga Bapak Mama Saudara Hana dan juga Simeon menubuatkan jauh ke depan apa yang akan terjadi kepada Yesus. Apa yang Allah rancangkan bagi masa depannya. Dalam hal ini Bapak Mama Saudara bahwa dong suka tahu tanggung jawab yang akan ke depan. Kata firman Tuhan ini Bapak Mama diomong sampai anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jauh sebelum itu Hana suka tahu. Karena itu Hana sebagai orang rohani yang mempersiapkan Yusuf dan Maria dalam tanggung jawab iman, tanggung jawab jasmani kepada Yesus. Tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Tugas Bapak Mama Ani. Jadi rufuk-rufuk sesan apa Bapak Obe. Kalau dong marah juga bilang, kok beta yang orang tua? Beta ini Simeon. Oh beta omong yang benar. Nena kak, Bapak Odi. Jangan sampai kok Bapak Ani bawa omong juga bilang, hanya BP3 kok beta penanggung jawab bisa menggurui. Bu, ini soal Bapak Ani bu. Ini soal Bapak Ani. Karena itu dia akan menasihati, memberikan pandangan. Dia juga bertanggung jawab kepada iman dan juga kehidupan jasmani anak yang tidak gendong ada dalam rumah Tuhan. Menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, tetapi juga memberikan semua tanggung jawab itu untuk kemudian bukan hanya menjadi bagian seremonial, tetapi juga menjadi bagian panggilan iman bagi kita. Bapak-bapak saudara, kita mengikuti teladan Simeon dan Hana. Tidak gampang jadi Bapak Mama Ani. Mereka merupakan Bapak Mama Ani pertama, di mana kita ikut tumpung teladan. Karena itu dalam kehidupan selanjutnya kita semua terpanggil untuk kemudian jauh sebelum itu. Kotong kasih tahu di ini Bapak Mama dong. Ini anak kotong berdoa. Esok lusa di masa depan baik. Kita berdoa dan jadi anak baik, mengasihi Tuhan, dengar-dengaran dan seterusnya. Ada banyak hal baik yang nanti didoakan. Sebagaimana Simeon dan Hana mendoakan Yesus ketika dia berumur 8 hari. Kotong pun tanggung jawab bahwa dia sampai dia berangsur-angsur menjadi dewasa dalam didikan iman, dalam pengajaran iman yang benar, dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai nanti kau lupa buang, kau nanti sampai di sebuah sidi baru bilang, kakak semua sidi, adik, kakak sudah berdoa Bapak kami kau mau sidi. Aku selama ini siapa yang ada aja. Kau pengajaran didikan yang benar. Pengajaran didikan yang benar ini Bapak mau bukan yang omong soal doa Bapak kami pengakuan iman. Lebih daripada itu pengajaran yang benar tentang baptisan. Bapak Mama sementara ini marak sekali ya. Orang baptis ulang kiri kanan. Iya, saya mau sampaikan kebanyakan orang berpikir bahwa yang baptis yang ketong percik begini ini itu kena di kepala sah. Yang lain son kena air kosong bersih. Jadi mesti pi kolam ko selam tenggelam berenang. Semua gaya dong pakai habis. Iya. Bapak Mama beta mau kasih tahu gemit sudah pernah larang kotong untuk baptis, melayangkan baptisan. Tidak pernah larang. Tetapi yang gemit larang itu baptis ulang. Gemit larang itu baptis ulang. Diibaratkan sama seperti kalau kotong suhetis ini sapi dong. Waktu hetis itu potong se begini, te besok su potong se begini. Jadi kalau yang ini tefnai punya nah. Kalau turun lebih begini siapa pun. Itu waktu begini, sekarang sudah begini. Diibaratkan sama dengan Bapak Mama. Taruh malak di sapi begini. Bapak Mama besok kotong datang dobel 2 kali. Dia pun gambar soalnya kasih tunjuk kotong nih kepemilikannya siapa. Karena itu 1 kali. Kotong kasih pengajaran yang benar tentang baptisan. Ditenggelamkan 1 kali ke dalam kematiannya. Dibangkitkan 1 kali dalam kebangkitannya. Panggilan iman ini datang kepada semua orang. Kepada orang tua
dalam tanggung jawab tiap-tiap hari dalam kedekatan emosional, kedekatan batin. Tetapi juga dalam kehidupan tiap-tiap hari bersama-sama Bapak Mama Serani, tanggung jawab iman ini harus disampaikan, diberitakan, menjadi tanggung jawab untuk kemudian anak-anak ini bertumbuh benar-benar dalam takut akan Tuhan. Kita ada dalam rumah Tuhan supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan. Karena itu biar Tuhan saja meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.